Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin membahas tentang peranan wanita Kuwait dan karakteristik orang Kuwait. Saya dari Ayu Parika. Terlebih dulu akan menjelaskan bagaimana negara Kuwait tersebut. Kuwait berasal dari bahasa Arab yang berarti Kud, yang dalam bahasa Indonesia berarti benteng. Negara Kuwait itu salah satu negara dengan pendapatan per kapita tertinggi dan juga negara dengan mata uang tertinggi di dunia. Satu dinar Kuwait itu senilai dengan Rp48.000. Negara Kuwait ini berbatasan dengan negara Irak, Persia, dan juga negara Arab. Di negara Kuwait ini pada musim panas itu suhunya akan mencapai sekitar 50 derajat Celcius, dan bila musim dingin atau musim semi telah tiba, yaitu akan di bawah sekitar 0 derajat Celcius. Kilas balik menurut sejarahnya. Menurut jurnal Faktor Penghambat Kesetaraan Hak Politik Perempuan oleh Satria dan kawan-kawan, volume 4 nomor 1, edisi Januari dan sampai Juli tahun 2019, halaman 41 dan sampai halaman 49, negara Kuwait merupakan salah satu negara yang berada di Timur Tengah, di mana mayoritasnya itu adalah sebagian besar pemeluk agama Islam. Kesetaraan gender merupakan salah satu isu penting yang perlu dibahas dalam kawasan ini. Karena Islam merupakan salah satu agama mayoritas di Kuwait, Al-Quran telah mengatur mengenai hak dan kewajiban seorang perempuan muslimah. Sebagaimana negara-negara Timur Tengah lainnya, Kuwait secara tradisional memiliki budaya patriarki, di mana perempuan itu dianggap lebih rendah daripada laki-laki. Supremasi peran laki-laki dalam masyarakat sangatlah tinggi. Semua keputusan atas segala sesuatu yang terjadi di masyarakat maupun di rumah tangga itu diputuskan oleh laki-laki. Akibatnya, perempuan lebih sering mengambil peran sebagai seorang ibu dan istri daripada bekerja di sebuah perusahaan atau di sebuah lembaga-lembaga parlemen lainnya. Menurut Wikipedia, wanita di Kuwait itu mengalami diskriminasi dalam setiap hak aspek kehidupan mereka, baik secara pribadi. Sangat dibatasi baik oleh hukum Kuwait yang ada di dalam undang-undangnya maupun oleh masyarakat Kuwait itu sendiri. Di Wikipedia ini sendiri, indeks kesenjangan gender global wanita Kuwait ini berada di peringkat 126 dari 149 negara yang ada di dunia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Iman. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Dara Ayu Parika. Jadi di lain sisi dari orang-orang Kuwait yang supremasi kaum pria, sebenarnya orang-orang Kuwait adalah orang-orang yang taat agama, dan juga di orang-orang Kuwait ini terdapat dua pemahaman. Yang pertama adalah kaum Sunni dan kaum Syiah. Di sini ada interpretasi Jafari yang tidak dimodifikasi tentang masalah status pribadi yang berlaku untuk Muslim Syiah. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah orang-orang Kuwait itu adalah orang-orang yang mencintai anak-anak kecil, dan juga orang-orang Kuwait itu adalah orang-orang yang berpendidikan, yang buktinya mereka itu yang telah didapati dalam sebuah blogger yang telah bertempat tinggal di sana, bahwasanya orang di sana itu ada orang yang mengerti arti mengantri. Selanjutnya saya akan menceritakan bahwasanya undang-undang yang dibuat oleh Kuwait itu menjatuhkan kaum wanita di Kuwait. Yang pertama adalah di bagian pernikahan dan penceraian. Di antara ketentuan yang paling diskriminatif dalam hukum keluarga dan status pribadi Kuwait adalah tentang pernikahan kontrak. Di bawah hukumnya, seorang wanita tidak pernah bebas membuat keputusan pernikahan sendiri, tidak seperti laki-laki. Perempuan tidak bebas untuk membuat akad nikahnya. Ini aneh ya kan. Tetapi harus memiliki wali laki-laki atau ayahnya gitu yang melakukan atas namanya berapapun usianya. Kemudian dalam hukum status keluarga dan pribadi pasal 11, hanya pria yang boleh menjadi saksi perkawinan. Ya, di sini tidak boleh ada perempuan. Di sini harus wajib laki-laki. Kemudian wanita Kuwait tidak diizinkan menikahi pria non muslim dalam hukum status keluarga dan pribadi pasal 18. Sedangkan laki-laki diperbolehkan. Di sini dalam peraturan orang negara Kuwait, usia minimum untuk mendaftarkan pernikahan adalah 15 tahun untuk wanita dan 17 tahun untuk pria. Bertentangan dengan standar internasional yang merekomendasikan usia minimum itu menikah pada usia 18 tahun. Lalu seorang pria secara sah boleh memiliki hingga 4 istri secara bersamaan tanpa izin atau bahkan sepengetahuan istrinya.
Dan di sini sangat bertentangan dengan Islam gitu. Dalam Al-Quran itu hanya dibolehkan 2 secara bersamaan dan harus diizin dengan istrinya pertamanya gitu. Di sini di sisi lain juga seorang suami dapat melarang istrinya bekerja di luar rumah jika hal itu berdampak negatif terhadap kepentingan keluarga sesuai dengan pasal 89 Undang-Undang Status Keluarga Pribadi. Di sini ditafsirkan bahwasanya kaum wanita itu harus bersandar kepada kaum laki-laki dan tidak bisa untuk melakukan sesuatu itu secara mandiri. Hukum status keluarga dan pribadi pasal 97, laki-laki dapat secara sepihak memulai dan menyelesaikan penceraian. Nah, ini sedangkan wanita pada pasal 126 dan 133-nya, wanita dapat mengajukan cerai jika mereka ditinggalkan atau mengalami kekerasan, tetapi jika seseorang wanita menuntut perceraian dengan alasan menyakiti. Nah, kerugian tersebut harus dibuktikan melalui kesaksian 2 pria atau 1 pria 2 wanita. Dan di sini ada yang berat juga untuk yang sangat mendiskriminatif untuk kaum wanita, ialah di pasal 191. Jika seorang wanita menikah lagi, dia kehilangan semua hak asuhnya atas anak-anaknya. Nah, ini sangat sangat merugikan ya kan. Jadi sangat berat untuk kaum ibu untuk meninggalkan anak-anaknya. Dalam pekerjaan dan akses ke properti, perempuan menghadapi diskriminasi de facto dalam mengakses kepemilikan properti karena izin laki-laki masih diperlukan dan praktik budaya yang bias mengganggu hak perempuan untuk mengontrol atau mempertahankan properti mereka. Dan ini sesuai dengan undang-undang yang mana perempuan terus-menerus diperlakukan sebagai tanggungan laki-laki di bawah Undang-Undang Jaminan Sosial Nomor 22 Tahun 1987 dan Undang-Undang Bantuan Perumahan Nomor 47 Tahun 1993. Di bagian hak kewarganegaraan, wanita Kuwait ini yang menikah dengan non-Kuwait tidak dapat memberikan kewarganegaraan kepada anak atau pasangannya, tidak seperti pria Kuwait ini ya kan. Jadi akibatnya pasangan asing dan anak-anak perempuan Kuwait tidak diberi hak atas warisan, pekerjaan politik tertentu, gaji yang sama dan izin masuk militer dalam Kementerian Dalam Negeri. Sebaliknya, wanita yang asing yang menikah dengan pria Kuwait diberi izin tinggal langsung dan dapat mengajukan kewarganegaraan setelah 15 tahun menikah. Dan ini sangat tidak bagus ya kan, karena kaum wanita di Kuwait ini terasa tidak bisa menikah selain daripada orang-orang Kuwait sendiri gitu. Lalu di bagian kekerasan dan pembatasan kebebasan pribadi, dilansir dari Wikipedia yang masih kita dapati bahwasanya secara hukum banyak perangkat disipliner yang berdampak langsung pada kebebasan individu ini. Misalnya keluarga dapat melaporkan anak-anak yang bandel kepada pihak berwenang sehingga kasus-kasus sulit dikurung dipantu jompo pemerintah sampai seorang wali setuju untuk membebaskan mereka. Lalu gadis-gadis yang meninggalkan rumah mereka tanpa izin dapat dilaporkan karena melarikan diri di kantor polisi setempat. Memaksa mereka untuk hidup di pinggiran jalan gelap masyarakat di mana mereka tidak dapat bekerja, menikah atau melanjutkan hidup tanpa izin wali untuk membatalkan tuduhan melarikan diri tanpa memandang usia mereka. Dan ini sangat keras lah dibilang ya, bahwasanya wanita di Kuwait itu tidak bisa bebas untuk kemana-mana, hanya bisa stay at home gitu. Lalu yang paling parahnya di pasal 153 hukum pidana Kuwait, seorang pria mendapati ibu, istri, saudara perempuan atau anak perempuannya melakukan perzinahan dan membunuh mereka diberi hukuman baik dengan denda kecil atau penjara maksimal 3 tahun lamanya. Dan ini sangat mengerikan ya kawan-kawan ya. Bahwasanya laki-laki itu boleh membuat apapun untuk orang di keluarganya gitu. Walaupun itu darah kandungnya. Lalu berdasarkan pada 182 kayak KUHP Kuwait, penculik yang menggunakan kekerasan, ancaman atau penipuan dengan tujuan membunuh, melukai, memperkosa, melacurkan atau memeras korban tidak dapat mendapati hukuman. Nah, ini luar biasa ya kan. Mereka melakukan semena-menanya gitu. Jika ia menikahi korban dengan izin walinya. Dan ini sangat tidak seimbang bagi saya. Karena laki-laki ini bebas membuat apa saja, tapi tinggal melakukan ancaman kepada walinya, maka bebas dari ancaman. Dan ini sangat mudah ya, dapat berbahaya dan juga berbahaya sekali bagi kaum wanita. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Agung Prastio. Ya, baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan. Proses demokratisasi ini
dapat dilihat melalui perhatian pemerintah Kuwait kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, khususnya dalam ranah perpolitikan. Pemerintahan berusaha mewujudkan hal tersebut dengan amandemen Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1962. Nah, undang-undang ini memberikan jalan untuk para perempuan Kuwait berpolitik. Tetapi, meskipun pemerintah telah melegalkan, namun banyak juga masyarakat yang tidak setuju karena berbagai macam alasan tertentu seperti politik dan budaya. Tahun 2019 merupakan tahun di mana para perempuan mendapat hak politiknya melalui kursi parlemen dan meningkat di tahun selanjutnya. Tetapi di tahun 2012 mengalami penurunan yang amat drastis hingga 6% saja. Bahkan di tahun 2013 sampai 2015 Kuwait tidak mendapatkan sama sekali kursi parlemen. Nah, sebenarnya ada yang masuk, ia bernama Safa Al-Hashim yang memenangkan dalam pemerintahan, namun ia mengundurkan diri. Menurut Inter-Parliamentary Union, perempuan Kuwait hanya menempati 1,5% kursi yang ada dalam pemerintahan. Hal ini menunjukkan bahwa Kuwait memiliki tingkat kesetaraan gender yang sangat rendah, baik pemerintah sipil maupun masyarakat. Pada awal 1990-an, perempuan berkampanye keras untuk mendapatkan suara tersebut. Dalam hal lain, organisasi di Kuwait juga membantu berperan untuk mewujudkan pemberdayaan perempuan. Dengan diadakannya study tour 2 minggu oleh Empower Kuwaiti Women in Politics. Program pelatihan ini diselenggarakan oleh Women Research and Study Center. Program ini tidak hanya membahas tentang ekonomi, tetapi ada beberapa prinsip dari United Global Compact, yaitu menetapkan kesetaraan gender dalam kepemimpinan, menghormati dan mendukung hak asasi manusia, memastikan kesehatan dan keselamatan, serta kesejahteraan dan mengembangkan usaha. Nah, dalam poin pertama, secara tidak langsung, perusahaan mendukung pemenuhan hak politik perempuan seperti yang ada di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1962. Ya, oke. Akan dilanjutkan bersama rekan kami. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudara Agung Prasetyo. Saya Fauzia Nur Anissa akan menjelaskan tentang peranan dan tokoh wanita Kuwait. Partisipasi wanita di semua sektor masyarakat telah menjadi faktor penting dalam memastikan perawatan yang aman atas beberapa masalah penting di Kuwait. Karena Kuwait dipandang sebagai mikrokosmos wilayah Teluk secara keseluruhan. Wanita memainkan peran utama dalam perlawanan populer selama pendudukan konfrontatif yang brutal. Peran perempuan ini menjadi dokumentasi perjuangan mereka di berbagai sektor bidang pendidikan, sosial, dan juga politik. Ini menjadi suatu objektivitas tentang alasan semakin kuat tumbuhnya akar gerakan kesetaraan gender di Kuwait. Gerakan hak-hak perempuan di Kuwait membutuhkan studi tentang kawasan Teluk secara keseluruhan karena kesamaan sejarah dan budayanya. Ini menunjukkan bahwa Kuwait merupakan dan pernah ada menjadi salah satu negara Teluk yang paling progresif dan adopsi gagasan aspirasional yang ambisius. Kuwait telah menyusun konstitusi yang mencakup sejumlah konsesi yang diberikan kepada demokrasi. Baik, saya akan membacakan berikut adalah nama-nama wanita yang terkenal pada masa pendudukan konfrontatif berikut. Yang pertama yaitu Nuraya Al-Sadami. Nuraya Al-Sadami adalah seorang penulis, sejarawan, dan juga penyiar, serta sutradara. Pada tahun 1971, dia mengusulkan kepada Majelis Nasional untuk memberikan hak politik kepada perempuan. Yang kedua, Lalwa Abdul Wahab Esa Al-Qotami.
Pada tahun 1963, beliau dan kelompoknya mendirikan masyarakat sosial dan budaya wanita. Mereka bekerja untuk memobilisasi perempuan dan meningkatkan kesadaran filantropi. Yang ketiga, Sarah Akbar. Sarah Akbar adalah insinyur perminyakan Kuwait yang pertama di bidangnya. Akbar membentuk tim untuk mengendalikan dan memadamkan api. Yang ketiga, yang keempat, Ashraf Al-Kobandi adalah seorang martir dari invasi Irak ke Kuwait. Dia menyelundupkan senjata serta membantu orang-orang melarikan diri ke tempat yang lebih aman dan juga mengobati banyak orang yang terluka. Dan juga dia menyelundupkan alat pemantauan pasukan Irak. Dia ditangkap dan dibunuh pada tahun 1991.